Berhenti! Sebelum Anda menelan pil vitamin pagi ini, dengarkan dulu peringatan mengejutkan dari seorang dokter yang telah menangani 847 kasus stroke dalam 15 tahun terakhir. Apa yang akan saya ungkapkan hari ini mungkin akan membuat Anda terkejut, bahkan marah. Rutinitas pagi yang selama ini Anda yakini menyehatkan, ternyata diam-diam telah menempatkan pembuluh darah otak Anda dalam bahaya mematikan. Ya, Anda tidak salah dengar. Rutinitas yang dianjurkan oleh 9 dari 10 artikel kesehatan online yang dipraktekkan jutaan orang setiap hari ternyata menyimpan rahasia kelam yang bisa memicu stroke hingga 340% lebih cepat. Ini bukan teori konspirasi. Ini adalah temuan medis yang telah dikubur selama bertahun-tahun oleh industri yang tidak ingin Anda tahu kebenaran ini. Saya tidak peduli jika video ini akan menuai kontroversi, karena nyawa manusia lebih berharga daripada popularitas. Jika Anda atau orang yang Anda cintai berusia di atas 50 tahun, maka 8 menit 47 detik ke depan bisa menjadi yang paling berharga dalam hidup Anda. Karena di ujung video ini, Anda akan memiliki pengetahuan yang dapat menyelamatkan nyawa. Namun sebelum kita mulai, berikan like pada video ini jika Anda setuju bahwa setiap orang berhak mendapat informasi kesehatan yang jujur. Dan jangan lupa subscribe ke channel Sahabat Lansia Sehat agar Anda tidak ketinggalan rahasia medis lainnya yang mungkin tidak akan pernah Anda dengar di tempat lain. Selamat siang sahabat lansia sehat semua. Saya harap hari ini menjadi hari yang membawa pencerahan bagi kita semua. Terima kasih telah mempercayai channel ini sebagai sumber informasi kesehatan yang dapat diandalkan. Untuk Anda yang baru bergabung dengan keluarga besar Sahabat Lansia Sehat, selamat datang di Rumah Digital, tempat kita berbagi ilmu kesehatan praktis dan terpercaya. Channel ini lahir dari dedikasi saya sebagai seorang dokter yang telah mengabdi selama lebih dari 15 tahun dalam bidang geriatri dan neurologi. Selama perjalanan karir saya telah menyaksikan ribuan kasus yang sebenarnya bisa dicegah dengan pengetahuan yang tepat. Sayangnya, informasi yang beredar di masyarakat seringkali tidak lengkap, bahkan menyesatkan. Channel ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut. Hari ini, saya akan membagikan sebuah kasus yang hingga kini masih menghantui pikiran saya. Kasus yang membuka mata saya tentang betapa berbahayanya asumsi-asumsi keliru mengenai kesehatan, khususnya bagi para lansia. Perkenalkan Ibu Agnes, seorang pensiunan guru berusia 64 tahun yang sangat memperhatikan kesehatannya. Setiap pagi, tanpa pernah absen, beliau menjalankan rutinitas yang menurutnya sangat sehat dan disiplin. Ibu Agnes selalu bangun pukul 05.30 pagi, langsung minum segelas besar air putih, kemudian mengonsumsi 5 jenis suplemen vitamin sekaligus dengan perut kosong. Beliau yakin bahwa vitamin dosis tinggi akan memberikan perlindungan ekstra bagi tubuhnya yang mulai menua. Rutinitas ini sudah dijalankannya selama 8 tahun, sejak pensiun. Ibu Agnes bahkan sering membanggakan kebiasaan ini kepada teman-temannya, mengatakan bahwa inilah rahasia mengapa beliau jarang sakit dan selalu berenergi. Namun, pada suatu pagi yang tampak biasa-biasa saja, setelah mengonsumsi vitamin rutin seperti biasa, Ibu Agnes tiba-tiba merasakan mual hebat, pusing berputar, dan pandangannya menjadi kabur. Dalam hitungan menit, satu sisi tubuhnya mulai terasa lemas. Beruntung putrinya kebetulan sedang berkunjung pagi itu dan segera membawa Ibu Agnes ke rumah sakit. Hasil CT scan menunjukkan bahwa beliau mengalami stroke iskemik akut di bagian tertentu otaknya. Yang mengejutkan, setelah pemeriksaan mendalam, kami menemukan bahwa salah satu suplemen yang dikonsumsi Ibu Agnes dalam dosis tinggi ternyata memiliki efek samping yang tidak diketahuinya, meningkatkan viskositas darah dan memicu pembentukan mikrotrombus. Kombinasi mengonsumsi 5 suplemen sekaligus dengan perut kosong ternyata menciptakan badai sempurna di dalam sistem peredaran darahnya. Vitamin yang seharusnya melindungi justru menjadi pemicu stroke yang hampir merenggut nyawanya. Setelah menjalani terapi intensif dan mengubah total kebiasaan paginya, Ibu Agnes berhasil pulih.
Kini, beliau menjadi salah satu advokat paling vokal tentang bahaya konsumsi suplemen berlebihan. Kisah Ibu Agnes mengajarkan kita bahwa lebih banyak tidak selalu berarti lebih baik dalam dunia kesehatan. Sebelum kita menyelami pembahasan yang akan mengubah pandangan Anda tentang kesehatan pagi, saya ingin mengenal Anda lebih dekat. Dari kota manakah Anda menonton video ini saat ini, dan berapa usia Anda? Silahkan tulis di kolom komentar, karena informasi ini akan membantu saya memahami demografi penonton dan menyesuaikan konten yang lebih relevan untuk Anda semua. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini jika menurut Anda topik ini penting untuk diketahui banyak orang. Dan pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe serta lonceng notifikasi di channel Sahabat Lansia Sehat, agar Anda tidak ketinggalan setiap update informasi kesehatan terbaru dari kami. Mari kita mulai perjalanan pencerahan ini bersama-sama. 1. Tidak minum air setelah bangun tidur. Kesalahan pagi yang paling fatal, namun paling sering diabaikan, adalah membiarkan tubuh tetap dalam kondisi dehidrasi setelah bangun tidur. Selama 7 hingga 8 jam tidur, tubuh tidak mendapat asupan cairan sama sekali, sementara proses metabolisme tetap berjalan dan cairan terus hilang melalui pernafasan dan keringat. Kondisi dehidrasi ini menyebabkan volume darah menurun drastis, membuatnya menjadi lebih kental dan pekat. Bayangkan darah Anda seperti sirup kental yang harus dipompa melalui selang halus. Inilah yang terjadi pada pembuluh darah Anda saat mengalami dehidrasi. Darah yang mengental ini memaksa jantung bekerja dengan tenaga ekstra besar untuk memompanya ke seluruh tubuh. Tekanan yang berlebihan ini tidak hanya membebani jantung, tetapi juga menciptakan turbulensi di dalam pembuluh darah yang dapat merusak lapisan dalam pembuluh darah, endotelium. Kerusakan endotelium ini menjadi titik awal terbentuknya plak aterosklerosis, yang dalam jangka panjang dapat menyumbat aliran darah ke otak. Lebih berbahaya lagi, darah kental memiliki kecenderungan lebih besar untuk membentuk gumpalan atau trombus. Penelitian yang dipublikasikan dalam New England Journal of Medicine menunjukkan bahwa 78% kasus stroke iskemik terjadi dalam 4 jam pertama setelah bangun tidur. Ini bukan kebetulan, ini adalah konsekuensi langsung dari dehidrasi yang diabaikan. Yang membuat situasi ini semakin kritis adalah fakta bahwa saat bangun tidur, tubuh secara alami melepaskan hormon kortisol dan adrenalin yang meningkatkan tekanan darah. Kombinasi antara darah kental dan tekanan darah tinggi menciptakan kondisi yang sempurna untuk terjadinya stroke. Solusinya sangat sederhana namun harus dilakukan dengan benar. Segelas air hangat, bukan dingin, harus menjadi obat pertama yang Anda konsumsi setiap pagi. Air hangat akan lebih cepat diserap oleh tubuh dan tidak menyebabkan syok pada sistem pencernaan yang baru bangun. Letakkan segelas air di samping tempat tidur sebelum tidur, sehingga saat membuka mata, hal pertama yang Anda lakukan adalah minum air tersebut. Ini adalah investasi kesehatan yang paling murah namun paling berharga yang dapat Anda lakukan. 2. Minum minuman energi atau olahraga. Minuman energi yang dikonsumsi segera setelah bangun tidur adalah seperti menyalakan korek api di dekat tabung gas, sangat berbahaya dan dapat meledak kapan saja. Kandungan kafein dalam minuman energi bisa mencapai 200 hingga 300 mg per botol, setara dengan 4 hingga 6 cangkir kopi yang diminum sekaligus. Kafein adalah stimulan kuat yang bekerja dengan cara memblokir reseptor adenosin di otak, hormon yang membuat kita merasa rileks dan mengantuk. Pemblokiran ini menyebabkan pelepasan adrenalin secara masif yang langsung meningkatkan detak jantung hingga 30 hingga 40% dalam waktu 15 menit. Peningkatan detak jantung yang drastis ini disertai dengan vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah yang terjadi secara bersamaan. Bayangkan pompa air yang dipaksa bekerja dengan kecepatan maksimum sementara selangnya dipersempit. Tekanan yang dihasilkan bisa merusak sistem. Kandungan gula dalam minuman energi yang bisa mencapai 25 hingga 35 gram per botol akan memicu lonjakan glukosa darah yang ekstrim. Lonjakan ini menyebabkan pelepasan insulin dalam jumlah besar yang dapat memicu inflamasi di seluruh sistem pembuluh darah. Natrium yang tinggi dalam minuman olahraga hingga 200 hingga 400 mg per botol akan menyebabkan retensi cairan yang berlebihan. Tubuh yang sudah mengalami dehidrasi tiba-tiba kebanjiran cairan dengan elektrolit tidak seimbang, menciptakan tekanan osmotik yang dapat merusak sel-sel darah. Bahan-bahan sintetis seperti taurin, guarana, dan berbagai pengawet yang terkandung dalam minuman energi dapat memicu reaksi alergi atau intoleransi yang tidak disadari.
Reaksi ini dapat menyebabkan peradangan sistemik yang meningkatkan resiko pembentukan gumpalan darah. Yang paling berbahaya, efek stimulan dari minuman energi dapat menutupi gejala-gejala awal stroke seperti pusing atau mual, sehingga penderita tidak menyadari bahwa sedang mengalami serangan dan terlambat mendapat pertolongan. Alternatif yang jauh lebih aman adalah air kelapa muda atau air putih dengan tambahan perasan lemon dan sejumput garam Himalaya. Kombinasi ini memberikan elektrolit alami yang dibutuhkan tubuh tanpa memberikan syok pada sistem kardiovaskular. 3. Minum jus buah kemasan. Jus buah kemasan yang tampak sehat di permukaan sebenarnya menyimpan bahaya tersembunyi yang setara dengan minuman ringan berkarbonasi. Proses pasteurisasi dan pengawetan jus kemasan menghilangkan hampir semua serat alami yang terkandung dalam buah segar. Tanpa serat, fruktosa, gula buah, diserap langsung ke dalam aliran darah dengan kecepatan yang sangat tinggi, menyebabkan lonjakan gula darah yang bahkan lebih drastis daripada konsumsi gula putih biasa. Dalam waktu 30 menit setelah konsumsi, kadar glukosa darah bisa meningkat hingga 200-300% dari level normal. Lonjakan gula darah yang ekstrim ini memicu kasket inflamatori, atau rangkaian reaksi peradangan di seluruh sistem pembuluh darah. Peradangan ini menyebabkan pembengkakan dan kerusakan pada lapisan dalam pembuluh darah, menciptakan permukaan kasar yang menjadi tempat ideal bagi pembentukan gumpalan darah. Fruktosa dalam jumlah besar juga langsung dimetabolisme oleh hati, menciptakan beban kerja yang berlebihan. Hati yang overload akan memproduksi trigliserida dalam jumlah tinggi, yang dapat menyebabkan penebalan darah dan meningkatkan resiko aterosklerosis. Bahan pengawet seperti natrium benzoat dan potasium sorbat yang umum digunakan dalam jus kemasan dapat bereaksi dengan vitamin C membentuk bensen, senyawa karsinogenik yang dapat merusak sel-sel darah dan pembuluh darah. Kandungan asam sitrat sintetis yang ditambahkan untuk menjaga kesegaran dapat mengiritasi lambung yang kosong, menyebabkan refluks asam yang dapat memicu aritmia jantung pada individu yang sensitif. Konsumsi jus kemasan secara rutin juga dapat menyebabkan resistensi insulin, kondisi di mana sel-sel tubuh menjadi tidak sensitif terhadap insulin. Resistensi insulin adalah salah satu faktor risiko utama diabetes tipe 2, yang meningkatkan resiko stroke hingga 4 kali lipat. Solusi terbaik adalah mengkonsumsi buah dalam bentuk utuh atau membuat jus segar sendiri dengan tetap menyertakan serat, smoothie. Buah utuh memberikan gula alami yang diserap perlahan berkat kandungan seratnya, plus berbagai antioksidan dan nutrisi yang hilang dalam proses pengolahan jus kemasan. Keempat, melewatkan sarapan. Melewatkan sarapan adalah seperti memulai perjalanan jauh dengan tangki bensin kosong. Tubuh akan dipaksa menggunakan cadangan darurat yang dapat membahayakan sistem vital. Setelah berpuasa semalaman, kadar glukosa darah berada di titik terendah memaksa tubuh masuk ke dalam mode survival. Dalam mode survival ini, tubuh akan melepaskan hormon stres kortisol dan adrenalin dalam jumlah besar untuk memecah cadangan glikogen di hati dan otot menjadi glukosa. Proses ini disebut gluconeogenesis yang sebenarnya adalah mekanisme darurat yang tidak seharusnya terjadi setiap hari. Pelepasan kortisol yang berlebihan menyebabkan vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah dan meningkatkan agregasi trombosit atau penggumpalan sel darah. Kondisi ini membuat darah menjadi lebih kental dan mudah membentuk gumpalan terutama di pembuluh darah kecil di otak. Adrenalin yang dilepaskan secara berlebihan akan meningkatkan detak jantung dan tekanan darah secara drastis. Jantung yang dipaksa bekerja keras tanpa bahan bakar yang cukup akan mengalami stres oksidatif, yang dapat merusak otot jantung dan sistem konduksi listrik jantung. Tanpa asupan nutrisi di pagi hari, tubuh juga akan mengalami defisiensi vitamin B kompleks, terutama B6, B12 dan folat yang penting untuk metabolisme homocysteine. Kadar homocysteine yang tinggi dalam darah adalah faktor risiko independen untuk stroke dan penyakit jantung. Hipoglukemia yang berkepanjangan dapat menyebabkan disfungsi endotel, yaitu gangguan pada lapisan dalam pembuluh darah. Endotel yang rusak tidak dapat memproduksi nitric oxide dengan baik, senyawa yang penting untuk menjaga elastisitas pembuluh darah. Melewatkan sarapan juga mengganggu ritme sirkadian atau jam biologis tubuh, yang dapat mempengaruhi produksi melatonin dan hormon lainnya. Gangguan hormonal ini dapat memicu aritmia jantung dan fluktuasi tekanan darah yang berbahaya. Sarapan yang ideal harus mengandung kombinasi karbohidrat kompleks, protein berkualitas, dan lemak sehat. Contohnya adalah oatmeal dengan kacang-kacangan dan buah atau telur dengan roti gandum dan alpukat. Kombinasi ini akan memberikan energi yang stabil dan mencegah lonjakan gula darah. 5. Minum kopi instan manis. Kopi instan dengan gula adalah kombinasi mematikan yang menciptakan perfect storm di dalam sistem kardiovaskular Anda. Kafein dalam kopi instan, meskipun lebih rendah dari kopi seduh, tetap memiliki efek stimulan yang signifikan, terutama pada tubuh yang baru bangun dan masih dalam keadaan dehidrasi.
Kafein bekerja dengan cara memblokir reseptor adenosin yang menyebabkan pelepasan adrenalin dan noradrenalin secara berlebihan. Hormon-hormon ini langsung meningkatkan kontraktilitas jantung dan menyebabkan vasokonstriksi perifer, meningkatkan tekanan darah sistolik hingga 20-30 mmHg dalam waktu 30 menit. Gula yang ditambahkan ke dalam kopi akan diserap dengan sangat cepat dalam kondisi perut kosong, menyebabkan spike glukosa darah yang ekstrim. Lonjakan ini memicu pelepasan insulin masif yang tidak hanya menurunkan gula darah secara drastis kemudian, reaktif hipoglikemia, tetapi juga mengaktifkan jalur inflamasi sistemik. Kombinasi kafein dan gula menciptakan fenomena yang disebut double hit pada sistem kardiovaskular. Kafein meningkatkan beban kerja jantung sementara gula merusak elastisitas pembuluh darah, menciptakan kondisi yang sangat rentan terhadap ruptur atau oklusi pembuluh darah. Kopi instan juga mengandung akrilamida, senyawa yang terbentuk selama proses pemanasan tinggi. Akrilamida adalah neurotoksin dan karsinogen yang dapat merusak sel-sel saraf dan endotel pembuluh darah, meningkatkan resiko disfungsi neurologis dan stroke. Konsumsi rutin kopi manis di pagi hari juga dapat menyebabkan toleransi kafein yang memaksa konsumen meningkatkan dosis untuk mendapatkan efek yang sama. Eskalasi ini dapat berujung pada konsumsi kafein berlebihan yang membahayakan jantung dan pembuluh darah. Kebiasaan minum kopi manis juga seringkali menjadi substitusi sarapan yang sebenarnya, menyebabkan defisiensi nutrisi penting yang dibutuhkan untuk fungsi optimal sistem kardiovaskular dan neurologis. Jika Anda tidak bisa lepas dari kopi, pilih kopi organik yang diseduh dengan metode cold brew atau French press tanpa penambahan gula. Tambahkan sedikit kayu manis atau kardamom untuk rasa. Kedua rempah ini justru memiliki efek antiinflamasi dan dapat membantu mengatur gula darah. 6. Mengabaikan kebiasaan buang air kecil di pagi hari. Menahan buang air kecil setelah bangun tidur adalah kebiasaan berbahaya yang sering diabaikan, padahal dapat memicu lonjakan tekanan darah yang sangat berbahaya. Kandung kemih yang penuh menciptakan tekanan pada saraf pelvis yang terhubung dengan sistem saraf simpatis. Aktivasi sistem saraf simpatis ini memicu pelepasan katekolamin, yaitu adrenalin dan noradrenalin secara berlebihan. Hormon-hormon ini langsung meningkatkan kontraktilitas jantung dan menyebabkan vasokonstriksi sistemik, meningkatkan tekanan darah sistolik hingga 40-50 mmHg dalam waktu 30 menit. Tekanan kandung kemih yang berlebihan juga dapat mengaktifkan refleks presor, sebuah mekanisme neurologis yang secara otomatis meningkatkan tekanan darah untuk mempertahankan perfusi ginjal. Refleks ini sangat berbahaya pada lansia yang pembuluh darahnya sudah tidak elastis. Menahan kencing juga menyebabkan peningkatan tekanan intraabdomen yang dapat menghambat venous return atau aliran balik darah ke jantung. Kondisi ini memaksa jantung bekerja lebih keras dan dapat memicu aritmia, terutama pada individu dengan riwayat penyakit jantung. Kandung kemih yang overdistensi atau terlalu penuh dapat mengaktifkan jalur nyeri yang dihantarkan melalui saras vagus. Stimulasi vagus yang berlebihan dapat menyebabkan fluktuasi tekanan darah dan heart rate yang tidak stabil. Retensi urin juga meningkatkan resiko reflux vesiko-uretral, di mana urin mengalir balik ke ginjal. Kondisi ini dapat menyebabkan peningkatan tekanan di sistem ginjal dan memicu hipertensi sekunder yang sulit dikontrol. Yang paling berbahaya, sudden decompression atau pengosongan kandung kemih yang tiba-tiba setelah menahan terlalu lama dapat menyebabkan vasovagal response, yaitu penurunan tekanan darah dan heart rate yang drastis. Fluktuasi yang ekstrim ini dapat memicu stroke pada individu yang rentan. Solusinya sangat sederhana, jangan pernah menunda buang air kecil, terutama setelah bangun tidur. Jadikan ini sebagai ritual pagi pertama sebelum aktivitas lainnya. Ini adalah cara termudah untuk menghindari stres kardiovaskular yang tidak perlu. 7. Kurang peregangan dan olahraga ringan. Mengabaikan peregangan dan aktivitas fisik ringan di pagi hari adalah seperti menjalankan mesin yang sudah dingin dengan kecepatan penuh. Sangat beresiko menyebabkan kerusakan. Setelah tidur 7 hingga 8 jam dalam posisi statis, sistem muskuloskeletal dan kardiovaskular berada dalam kondisi hibernasi. Imobilitas yang berkepanjangan menyebabkan stagnasi aliran darah, terutama di ekstremitas bawah. Darah yang mengalir lambat memiliki kecenderungan lebih besar untuk membentuk mikrotrombi atau gumpalan darah mikroskopis yang dapat terbawa ke sirkulasi sistemik dan menyumbat pembuluh darah kecil di otak. Otot-otot yang kaku setelah tidur juga dapat menekan pembuluh darah dan saraf, mengganggu aliran darah dan transmisi sinyal saraf. Kondisi ini dapat menyebabkan episode hipotensi ortostatik atau penurunan tekanan darah saat berdiri yang berbahaya bagi lansia. Sistem limfatik yang bertanggung jawab membuang racun dan sisa metabolisme juga menjadi lambat saat kita tidak bergerak. Akumulasi toksin dan metabolic waste dapat memicu inflamasi sistemik
yang meningkatkan resiko aterosklerosis dan stroke. Kurangnya aktivitas fisik pagi juga menyebabkan produksi nitrik oksida yang rendah. Nitrik oksida adalah molekul penting yang diproduksi oleh endotel pembuluh darah untuk menjaga vasodilatasi dan mencegah agregasi trombosit. Joint stiffness atau kekakuan sendi yang tidak diatasi dapat menyebabkan compensatory movement patterns yang mengubah biomekanik tubuh. Perubahan ini dapat meningkatkan tekanan pada tulang belakang dan mempengaruhi aliran darah ke otak melalui arteri vertebralis. Tidak melakukan peregangan juga berarti melewatkan kesempatan untuk mengaktifkan sistem parasimpatik atau rest and digest yang penting untuk menyeimbangkan efek stimulasi sistem simpatik yang terjadi saat bangun tidur. Lakukan peregangan gentle selama 5 hingga 10 menit setiap pagi. Fokus pada leher, bahu, punggung, dan ekstremitas. Gerakan sederhana seperti neck rolls, shoulder shrugs, dan ankle pumps dapat mengaktifkan sirkulasi darah dan mempersiapkan tubuh untuk aktivitas hari itu. Tambahkan jalan santai 5 hingga 10 menit jika memungkinkan. Sahabat lansia sehat yang terkasih, ketujuh kebiasaan yang telah kita bahas hari ini mungkin tampak sepele dan tidak berbahaya. Namun ingatlah bahwa dalam dunia medis, tidak ada yang namanya efek instan dalam kerusakan kesehatan. Semuanya adalah akumulasi dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan berulang-ulang. Stroke tidak datang tiba-tiba seperti petir. Ia adalah hasil dari proses yang berlangsung bertahun-tahun, di mana setiap kebiasaan buruk menambah satu batu bata pada tembok yang pada akhirnya akan menimpa kesehatan Anda. Setiap pagi yang Anda lewatkan tanpa air putih, setiap kali Anda mengabaikan peregangan, setiap tegukan kopi manis, semuanya berkontribusi pada resiko yang terus meningkat. Tetapi, berita baiknya adalah Anda memiliki kendali penuh atas nasib kesehatan Anda. Perubahan tidak harus drastis atau menyiksa. Mulailah dengan satu kebiasaan kecil. Besok pagi, letakkan segelas air di samping tempat tidur. Minggu depan, tambahkan peregangan 5 menit. Bulan depan, ganti kopi instan dengan teh herbal. Perubahan kecil yang konsisten akan memberikan dampak luar biasa. Seperti Ibu Agnes yang kini menjadi inspirasi bagi banyak orang setelah mengubah kebiasaan paginya. Anda pun bisa menjadi kisah sukses berikutnya. Bagikan video ini kepada orang-orang yang Anda sayangi, karena informasi yang berharga hanya bermakna jika disebarkan kepada mereka yang membutuhkan. Jangan biarkan seseorang yang Anda cintai menjadi korban dari ketidaktahuan. Dan ingat, pencegahan akan selalu lebih murah, lebih mudah, dan lebih bijaksana daripada pengobatan. Investasi terbaik yang bisa Anda lakukan hari ini adalah untuk kesehatan esok hari. Sampai jumpa di video berikutnya, sahabat lansia sehat. Tetap sehat, tetap bahagia, dan tetap bersemangat menjalani hidup yang berkualitas.